viralnya temuan Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, yang menyebut sumber air aqua di Subang berasal dari sumur bor, bukan dari mata air pegunungan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Natasha. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membawakan studi kasus yang berjudul Air Aqua yang bersumber dari sumur bor. Studi kasus ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah yang dibimbing oleh Ibu Julia Merliza SE, MSI. Belakangan ini, masyarakat sempat dihebohkan dengan beredarnya video yang menyebutkan bahwa air mineral merek Aqua ternyata berasal dari sumur bor, bukan dari mata air penggunungan seperti yang selama ini diklaim. Banyak warganet kaget dan mempertanyakan kebenaran kabar tersebut. Namun, pihak Aqua langsung memberikan klarifikasi bahwa air yang mereka gunakan berasal dari akuifer dalam, yaitu lapisan air tanah murni di kedalaman sekitar 60 hingga 140 meter yang terlindungi secara alami, bukan dari sumur bor biasa. Di bagian ini, kita akan tampilkan gambar atau ilustrasi proses penggambaran air aqua dari akuifer dalam agar lebih jelas bagaimana tahapannya dilakukan. Selain itu, setiap titik sumber air aqua juga melewati proses penelitian panjang, mulai dari uji geologi, hidrologi, hingga mikrobiologi selama minimal 1 tahun. Jadi, pengoboran yang dilakukan bukan untuk mencari air di permukaan, melainkan untuk menjangkau lapisan air alami yang benar-benar aman dan layak dikonsumsi. Isu ini membuat publik semakin sadar tentang pentingnya transparansi dan keberlanjutan industri air minum kemasan. Masyarakat kini menuntut kejelasan soal asal-usul air yang mereka minum agar tetap bisa menjaga kesehatan sekaligus kelestarian lingkungan. Selain itu, salah satu penggunaan media sosial dengan nama akun Call Me Kinar juga ikut berkomentar. Ia menuliskan, banyak yang belum tahu, air itu berasal dari lapisan akuifer di bawah gunung, kedalamannya bisa 100 meter lebih. Jadi, walau disebut sumur, aslinya itu perjalanan air yang udah disaring alam puluhan tahun. Diambil dari lapisan ini, aman dan tidak mudah tercemar oleh aktivitas manusia di permukaan bumi, seperti mikroba, pestisida, dan cemaran lainnya. Lalu lapisan akuifer bebas adalah lapisan batuan pembawa air tanpa lapisan pelindung di atasnya, diambil melalui sumur gali atau sumur dangkal. Selain itu, aqua diproduksi dengan konstruksi khusus dan higienis untuk menjaga kualitas dan kemurniannya. Walaupun air sudah terlindungi secara alami, namun perlindungan di daerah resapan dan daerah aliran sungai tetap diperlukan agar ketersediaan dan kualitas sumber air tetap terjaga. Tingkat pertama, perlindungan rumah sumber yang diproteksi dengan proteksi terpadu dan sumber aqua dimonitor secara real time. Kemudian, air diproduksi melalui pemompaan ke fasilitas produksi atau mengalir secara alami atau artesis. Tingkat berikutnya yaitu fasilitas produksi dengan proses tanpa tersentuh tangan atau steril dan prosedur pengecekan kualitas yang ketat. Level ketiga yaitu perlindungan skala daerah aliran sungai melalui kegiatan konservasi air seperti penanaman pohon dan pembuatan resapan buatan. Aqua diproses secara terintegrasi tanpa proses rekayasa dan pengawasan ketat dalam proses produksi. Dengan proses terpadu aqua inilah, proses yang canggih namun sederhana, menjamin bebas dari kontaminan dan tanpa menghilangkan kandungan mineral penting dan komposisi aqua sama kualitas seperti saat masih di sumbernya.
Komentar tersebut menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat yang mencoba melihat dari sisi ilmiah dan memahami proses pengambilan air ini tidak kesederhanaan yang dibayangkan. Menurut saya pribadi, isu ini bisa menjadi pembelajaran penting bagi kita semua bahwa setiap konsumen kita juga berhak tahu dan memastikan produk yang kita konsumsi berasal dari sumber yang aman dan serta ramah lingkungan. Sekian studi kasus dari saya. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.